lintas kendaraan. Sejalan dengan perkembangan ibu kota dewasa ini, jumlah kendaraan bermotor pun mengalami perkembangan pula hingga jumlahnya tidak kurang dari 200.000 buah. Hal yang demikian itu tentu menimbulkan arus lalu lintas yang tinggi dan sudah barang tentu pula terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tugas polisi lalu lintas di teriknya matahari ini hampir tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pemakai jalan. Namun demikian, mereka akan merasa senang jika masyarakat ikut membantunya dengan penuh kesadaran dan ikut serta mentaati peraturan lalu lintas sebaik-baiknya. Bagi pengemudi yang tidak mau diatur untuk tertib, sudah tentu tidak akan luput dari tindakan polisi lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Setiap orang dapat mengendarai kendaraan miliknya, namun untuk menggunakan jalan raya, si pengemudi diharuskan memiliki tanda kemampuan mengemudi yang disebut surat izin mengemudi. Untuk memperoleh surat izin mengemudi, bagi para calon pengemudi kendaraan bermotor diharuskan menempuh ujian, baik ujian tertulis maupun ujian praktek. Bila para calon pengemudi benar-benar telah mampu untuk mengemudikan kendaraan dan dinyatakan lulus dalam ujiannya, barulah kepadanya diberikan surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan dan kemampuan yang dimilikinya, yang kita kenal dengan rebewes A, B, C, dan D. Untuk terciptanya keamanan jalan, polisi lalu lintas dalam melayani masyarakat menerapkan 3 unsur utama pengetahuan lalu lintas, yaitu traffic engineering atau pengetahuan teknik lalu lintas, traffic education atau ilmu pengetahuan lalu lintas, dan traffic enforcement atau tindakan hukum bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Oleh karenanya, polisi lalu lintas berusaha melayani masyarakat sejauh yang dapat diberikannya mengenai ketiga unsur itu. Dan kepada masyarakat pemakai jalan raya diminta mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang telah ada sekarang. Setiap rebewes yang kita miliki mempunyai arsip-arsip yang disimpan di kantor kesenjataan dan operasi lalu lintas, disingkat Sinoplantas, untuk mempermudah perpanjangan waktu rebewes itu atau untuk diganti dengan yang baru. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan keterampilan, keuletan, dan pengetahuan yang cukup dari setiap anggota kepolisian. Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pusat Operasi Lalu Lintas Mabag, Jakarta. Pada tanggal 31 Maret 1969, Wakil Kepala Kepolisian Negara Inspektur Jenderal Polisi Teguh Abdul Aziz berkenan membuka pendidikan kecelakaan lalu lintas angkatan pertama. Hadir dalam upacara ini antara lain para perwira kepolisian negara serta undangan lainnya. Wakil Kepala Kepolisian Negara Teguh Abdul Aziz antara lain mengatakan bahwa pendidikan ini penting artinya untuk meningkatkan mutu kepolisian negara baik dalam lapangan pengetahuan teknis maupun efisiensi lapangan tugas dalam rangka melaksanakan pola operasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas pokok kepolisian negara. Pendidikan ini diikuti oleh 37 orang siswa kepolisian dari tingkat Ajun Inspektur Polisi ke atas dan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan. Dipilihnya Jakarta sebagai tempat pendidikan karena memang arus lalu lintas kota Jakarta lah yang sangat peka di antara lalu lintas kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Dengan pengetahuan yang cukup, para petugas polisi lalu lintas